Halo semuanya, sekarang tanggal 29 Januari 2023, hari Minggu. Jadi kali ini aku mau bikin video lanjutan dari video kemarin. Hari ini mau rating mata kuliah lagi, tapi yang ada di semester 2. Untuk teman-teman yang belum nonton video yang rating mata kuliah semester 1, aku udah bikin kemarin, silahkan ditonton ya. Untuk mata kuliah yang ada di semester 2, Prodi S1 Akuntansi di Universitas Riau, itu jumlah matkulnya ada 10 matkul dengan total SKS 23 SKS. Jadi itu nanti terbagi ya, ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS, dan juga ada yang 1 SKS. Jadi aku bakalan sharing juga sekaligus ngebahas sih gimana dan apa yang dipelajarin di mata kuliah yang ada di semester 2. Untuk yang pertama itu kita akan mulai dulu dengan mata kuliah PPLK. PPLK ini kepanjangan dari Praktek Penyusunan Laporan Keuangan. Ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya yang ada di semester 1, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, yang di semester 2 ini PPLK ini lanjutannya. Jadi untuk PPLK ini memang untuk dia terbagi ya, untuk pertemuan yang di awal 8 pertemuan pertama itu sebelum UTS. Itu kita akan ngebahas masih seputar teori ya, mengenai persediaan, piutang, yang masih teori lah gitu. Jadi setelah nanti selesai UTS itu untuk pertemuan selanjutnya dia bakal lebih banyak praktek gitu di mata kuliah PPLK ini. Jadi dia ada buku gitu, buku kertas kerjanya. Jadi di mata kuliah PPLK ini dia pakai 2 buku ya. Ini nggak kelihatan ya, kebalik atau nggak tahu juga nih. Jadi dia pakai buku. Ini yang satunya itu, yang ini untuk bukti transaksinya, dan dia nanti yang buku yang biru ini kita bakalan nulis di sini. Ini aku udah pakai sticky note gitu, kayak jurnal-jurnal apa yang ada di sini. Jadi lebih banyak prakteknya kalau di PPLK setelah nanti UTS. Jadi nanti setelah UTS lebih banyak prakteknya gitu ya, kayak nyusun jurnal, ataupun nanti kan transaksinya udah ada ya di buku tadi. Jadi kita susun transaksinya, terus kita jurnalkan sesuai dengan jurnalnya, apakah dia jurnal pembelian kah, penjualan, piutang, utang, dan juga buku pembantu yang lainnya gitu yang ada di PPLK ini. Jadi nanti waktu awalnya kita bakalan belajar teori dulu ya sebelum UTS. Jadi setelah UTS nanti lebih banyak ke arah prakteknya, pakai buku yang tadi aku udah tunjukin. Dan rating matkul ini karena ya seperti yang aku bilang kemarin, aku enjoy ngejalaninnya. Jadi untuk ratingnya itu 10/10, perfect lah ya. Walaupun agak sedikit susah, tapi untuk aku pribadi, apalagi untuk anak SMK, itu menurut aku lebih mudah sih, karena waktu SMK kan pasti udah belajar ya gitu ya. Kalau SMA IPS juga udah belajar, tapi basicnya udah dapat. Cuman yang nanti yang buku yang tadi aku kasih tahu itu dia lebih ke penerapannya gitu. Yang tadinya itu teorinya udah dipelajarin dan penerapannya setelah UTS itu di buku tadi. Tambahan untuk mata kuliah PPLK tadi itu 3 SKS ya. Jadi 3 SKS ini punya bobot yang besar gitu ya di semester ini. Jadi optimalkan yang 3 SKS ini. Oke, lanjut ke mata kuliah selanjutnya. Mata kuliah selanjutnya adalah pengantar pajak dan ketentuan umum perpajakan. Di semester 2 kita udah di Prodi S1 Akuntansi Undri itu udah mempelajari pengantar pajak. Jadi harusnya kalau menurut aku ya di awal sih bagusnya, tapi ini nggak terlambat lah gitu, masih di awal-awal juga untuk belajar mengenai pengantar pajak dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Untuk pengantar pajak ini untuk di semester 2 itu belum ada hitung-hitungannya ya, masih teori lebih banyak, kayak pengertian pajak itu apa, subjek pajak, objek pajak, terus apa itu SPT tahunan, dan juga ada NPWP, dan juga dikasih tahu sih sebenarnya cara-cara perhitungannya. Cuman itu nggak sebanyak nanti yang akan dipelajarin di semester berikutnya, di semester 3 untuk mata kuliah lanjutannya. Jadi untuk semester 2 ini pengantar pajak masih banyak teori yang udah kayak aku sebutin tadi, itu beberapa teorinya ya gitu. Nanti bakalan ada penambahan dari teori-teori yang bakal dijelasin juga di semester 2 tentang mata kuliah tadi ya. Mata kuliah tadi itu aku kasih rating 9/10 karena masih basic-basicnya dan bisa kita pahami dengan cepat gitu. Dan ini bobotnya itu 3 SKS ya. Lanjut mata kuliah yang ketiga, ini mata kuliah manajemen keuangan. Jadi sesuai dengan namanya, ini adalah mempelajari bagaimana cara memanajemen keuangan kita dengan baik. Nah, nantinya ini terbagi 2 sih, nanti ada teorinya dan juga ada hitungannya. Tapi nanti lebih banyak mengarah ke teori dulu sih gitu, pengenalan, pengertian mengenai manajemen keuangan, pengenalan instrumen keuangan yang kayak dipelajarin itu biasanya kalau kita dengar ya, ada obligasi, saham, surat berharga, dan instrumen-instrumen lainnya gitu. Dan nantinya bakalan ada hitung-hitungannya juga, yaitu cara mencari earning per share ataupun capital gain, itu nanti ada dipelajarin di sini. Cuman nggak banyak lah gitu hitungannya, lebih banyak ke teori. Nah, untuk rating matkulnya ini
aku ratingnya 8/10 karena dapat insight baru juga mengenai keuangan yang sebelumnya belum pernah aku dengar gitu. Dan ini bobotnya 3 SKS ya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang belum pernah tahu mengenai keuangan-keuangan, instrumen-instrumennya nanti bakalan dipelajarin di mata kuliah ini. Mata kuliah selanjutnya yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Terdengar aneh sih sebenarnya kalau di akuntansi itu ada belajar sistem informasi, cuman ini ya hal umum dan wajar sih sebenarnya dipelajarin gitu. Di mata kuliah ini kita akan mempelajari apa itu sistem informasi manajemen dan penggunaan data-data informasi yang nantinya berguna bagi perusahaan. Tapi nanti di pelajaran di mata kuliah ini lebih banyak belajar dulu ya basic-basicnya. Sama kayak pengantar-pengantar, ini lebih banyak basicnya. Itu software, hardware, sistem informasi itu apa, manajemen itu apa, dan nantinya data-data yang ada di dalam itu apa, dan kegunaannya bagi perusahaan apa gitu. Kayak lebih pengertian dulu dan penerapannya nanti di organisasi ataupun perusahaan kayak mana. Ini mata kuliah lumayan sulit sih bagi aku rating 7/10. Dan juga ini matkulnya itu 3 SKS ya. Dan tenang, nanti bakalan dipelajarin semuanya dari awal. Lanjut untuk mata kuliah selanjutnya yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik. Di mata kuliah ini sebenarnya juga lanjutan dari pengantar akuntansi ya gitu. Jadi pengantar akuntansi ini ada 2 lanjutannya. Yang pertama tadi PPLK dan kemudian yang kedua ini akuntansi sektor publik. Lagi-lagi di mata kuliah ini akuntansi sektor publik itu teori ya, nggak ada hitungannya. Nanti di sini kita akan belajar lagi mengenai pengertian-pengertian lagi apa itu akuntansi sektor publik, definisinya, karakteristiknya, peranannya, dan juga ciri-cirinya gitu. Di sini kita juga belajar ya apa itu APBN, APBD, dan juga penggunaan anggaran yang ada di pemerintahan ataupun sektor publik itu sendiri. Biasanya di akuntansi sektor publik ini lebih mengarah ke akuntansi pemerintahan ya gitu. Mata kuliah ini aku kasih rating 8/10 ya, dan juga ini 3 SKS ya bobotnya. Jadi tadi ada 5 mata kuliah yang bobotnya itu 3 SKS, ada PPLK, pengantar pajak, manajemen keuangan, terus ada sistem informasi manajemen, dan yang terakhir itu akuntansi sektor publik. Itu memiliki bobot yang paling besar ya. 5 ini dibandingkan dengan tadi ada total 10, 5 ini punya bobot paling besar gitu. Karena dia sama-sama 3 SKS dan sisanya ini ada yang 2 SKS, ada yang 1 SKS gitu. Ya, karena soalnya ini dia masih matkul-matkul umum lah gitu yang masih wajib dipelajarin di semester awal. Mata kuliah selanjutnya adalah literasi digital, sesuai dengan namanya literasi dan digital. Menurut aku di mata kuliah ini lebih banyak mempelajari penggunaan teknologi ya yang nanti berhubungan dengan kuliah kita gitu, kayak pembuatan akun-akun Google, terus bagaimana cara membuat daftar pustaka menggunakan aplikasi. Itu kemarin aku pakai Mendeley gitu ya, dan juga beberapa aplikasi penunjang mata kuliah lainnya. Jadi ini lebih mengarah kayak ya untuk menambah insight aja sih sebenarnya mengenai teknologi yang dipakai terutama yang ada di perkuliahan. Sebenarnya ini juga ada prakteknya gitu ya, cara membuat daftar pustaka tadi menggunakan aplikasi Mendeley itu yang aku pakai, itu ada prakteknya dan itu nanti juga dinilai oleh dosennya. Tapi sebenarnya ini lebih banyak ke arah teori aja sih, pengenalan-pengenalan gitu. Cuman ya prakteknya itu tergantung dari masing-masing dosennya. Ada dosen yang ngasih praktek ke mahasiswanya, suruh bikin akun, suruh membuat daftar pustaka yang kayak aku tadi, atau cuman sekedar penambahan insight yaitu teori-teori. Dan untuk bobotnya itu 1 SKS cuman 50 menit, dan aku kasih rating 6/10 karena kalau kita pribadi ya sebagai mahasiswa tentunya kan ini perlu ya. Cuman di mata kuliah ini kita tuh sebenarnya udah tahu gitu ya. Jadi dosen ini menyampaikan ulang aja gitu ke kita mengenai aplikasi-aplikasi ataupun teknologi yang lebih banyak digunakan sekarang gitu. Sebenarnya udah kita pelajarin, kita udah tahu, cuman ya dijelaskan kembali gitu, diperjelas. Lanjut, mata kuliah selanjutnya adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, pembedanya dari semester 1 tadi, semester 1 itu pendidikan Pancasila, sedangkan yang semester 2 pendidikan kewarganegaraan. Kalau mata kuliah pengantar Pancasila yang kemarin itu lebih mengarah penerapan ataupun penggunaan Pancasila ya, fungsi-fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sedangkan di pendidikan kewarganegaraan ini lebih diperjelas lagi ya, terutama posisi kita sebagai warga negara. Apa itu warga negara, hak, kewajiban, dan juga kita lebih mengenal lah, kita lebih mendalam mengenai ya bela negara itu apa gitu, nasionalisme itu apa. Lebih mengarah ke teori-teorinya mengenai seputar kenegaraan. Dibandingkan yang semester 1 itu dia lebih banyak teorinya mengenai
Pancasila ya, berputar di Pancasila gitu. Hampir-hampir mirip, cuman perbedaannya ada sedikit gitu. Di matkul ini itu 2 SKS dan aku rating karena ini penting juga ya, sama kayak kemarin di pengantar Pancasila itu aku rating 7/10. Lanjut ke mata kuliah selanjutnya, yaitu mata kuliah Kepemimpinan dan Etika. Jadi di mata kuliah ini sebenarnya ini mata kuliah baru ya. Setahu aku itu baru ada 2 tahun belakangan ini, di angkatan 2020 dan di angkatan aku 2021. Itu baru ya, dan 2022 sekarang gitu. Jadi di sini mata kuliahnya itu kita pengenalan sebenarnya sih mengenai jenis-jenis kepemimpinan, pengertian kepemimpinan, apa itu etika, bagaimana cara memimpin, karakteristik pemimpin dalam organisasi, dalam perusahaan, itu dijelasin di sini gitu. Teori sih sebenarnya. Jadi lebih menambah insight aja sih sebenarnya, apa sih kepemimpinan itu, perbedaan pemimpin dan pimpinan itu dikasih tahu di sini gitu. Jadi untuk menambah insight aja sebenarnya. Cuman ya penting juga sih, terutama untuk teman-teman yang nantinya masuk ke organisasi, memimpin event, memimpin lembaga, ataupun untuk diri pribadi itu berguna. Ini mata kuliahnya full teori ya, 2 SKS dan aku rating karena ini lumayan juga menambah insight, aku rating 7/10. Lanjut lagi ke mata kuliah selanjutnya, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Jadi di semester 2 ini udah diperkenalkan ya ke mahasiswa mengenai apa itu kewirausahaan. Jadi masih teori lagi, ini masih banyak teorinya, tapi juga ada prakteknya. Kalau aku pribadi kemarin, selain ada teorinya, dosennya juga memberikan praktek itu ya, karena waktu aku kemarin itu masih dalam keadaan COVID, dalam suasana corona juga sih, kemarin masih new normal. Jadi sebagian itu mata kuliahnya ada yang offline, belajarnya ada yang online gitu. Jadi mata kuliah ini tuh online sih aku belajarnya kemarin. Jadi untuk tugasnya itu kami disuruh bikin video berjualan gitu ya. Kayak sebenarnya nggak harus punya usaha, cuman juga di sini kita belajar mengembangkan mental berwirausaha gitu. Entah itu jualan apa, nanti di videoin gitu, mulai dari pembuatannya, terus nanti juga proses penjualannya, dan outputnya nanti ada laporan, ada makalah, dan juga ada laporan keuangan. Karena sekarang berwirausaha itu penting ya menurut aku, dan juga ini memang udah harusnya dikasih tahu waktu semester awal. Dan ini mata kuliahnya itu 2 SKS ya, dengan rating aku 7/10. Last, ini ada mata kuliah bahasa Inggris. Jadi aku dapatnya mata kuliah ini di semester 2 ya. Jadi mirip kayak sekolah, kayak waktu SMP, SMA, SD, bahkan ini juga dipelajarin ya. Masih seputar grammar, tenses, dan juga structure itu dipelajari di sini. Ya lebih ke arah mengulang-ulang lah gitu di sini. Cuman ya karena lebih udah di tingkat yang advance, lebih lanjut dibandingkan SMP dan SMA, jadi lebih banyak latihan soalnya dan juga lebih banyak latihan speaking gitu, berbicara. Jadi lebih ngebentuk keberanian kita lah untuk speaking gitu. Untuk materinya ya gak terlalu beda sih dengan waktu sekolah kemarin. Ini matkulnya itu 1 SKS dan rating aku 7/10. Dan penting untuk teman-teman ketahuin kalau bahasa Inggris ini sebenarnya walaupun misalkan di kampus-kampus tertentu itu nggak dipelajarin, ini tetap harus menjadi soft skill kita ya. Karena nantinya bahasa Inggris ini akan berguna, entah itu dalam komunikasi kita, entah kita nanti mungkin dapat beasiswa keluar, ataupun berjumpa dengan stranger atau orang asing, bahasa Inggris ini perlu. Setidaknya kita bisa sedikit-sedikit lah gitu, untuk speaking ataupun berbincang-bincang gitu menggunakan bahasa Inggris. Walaupun tidak lancar ataupun tidak fasih, tapi belajar pelan-pelan gitu. Aku pribadi pun juga masih belajar gitu ya, mengembangkan speaking dan juga grammar bahasa Inggris ini, karena nantinya bakalan penting gitu. Dan oke, itu rating matkul ya, 10 matkul dengan total 23 SKS. Dengan rinciannya tadi ada 5 matkul yang 3 SKS, ada 2 matkul yang 1 SKS, dan sisanya 3 matkul itu yang 2 SKS. Jadi ini masih bervariasi ya, ada 1 SKS, 2 SKS, dan 3 SKS. Untuk rating matkul selanjutnya itu nanti di semester 3 yang kemarin, itu nanti aku bikin video lagi dan teman-teman nanti bisa tonton ya kelanjutan videonya. Oke, mungkin sekian dulu video dari aku. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. Dadah.